Nah, pada 10 tahun ini, rejim Jokowi ini melakukan paripurna terhadap kebangkitan materialisme yang sangat super ganas. Dia tidak lagi bisa didefinisikan secara sekuler yang dipahami luas atau liberal yang dipahami luas. Tetapi di balik topeng demokrasi ini ada persenyawan dan persekutuan jahat yang dilakukan dalam transformasi rejim Widodo, yaitu Jokowi, di mana tampak sangat jelas bahwa Islam menjadi diposisikan sebagai kekuatan yang harus dilucuti dari semua aspek undang-undang, regulasi, sampai kepada ruang untuk bagaimana menghadirkan kepemimpinan nasional dan merekrut calon para wakil kita di parlemen. Maka pintu masuk ini menjadi satu pertunjukan yang sangat terlihat dari hari ke hari. Hak-hak umat Islam itu sangat-sangat dipinggirkan, sehingga muncul yang tadi dibilang oleh Cah Slamet itu, kampanye intoleran, kampanye politik identitas, kampanye macam-macam lah. Semua stigma narasi itu hanya satu, agar Islam tidak bersatu, umat Islam tidak mendapatkan ruang dalam demokrasi secara jujur dan adil. Umat Islam diposisikan sebagai penonton. Melihat situasi ini wajar saja belakangan ini kan bangkit kesadaran kaum intelektual, kalangan jaringan ulama, kalangan ustadz, elemen-elemen Islam makin tersadarkan bahwa instrumen demokrasi dalam panduan kekuasaan yang korup, kekuasaan yang semena-mena ini memang harus dilawan, dan mereka menemukan satu bahasa perlawanan, yaitu perubahan yang ditafsirkan dalam dua kanal. Pertama, kalau memang pemilu memungkinkan umat Islam mengkonsolidasikan hak-hak mereka untuk mendapatkan hak mereka dalam bernegara, menghasilkan kepemimpinan yang baik, maka pemilu umat Islam akan berpartisipasi. Tetapi ada ikhtiar yang sangat juga serius. Kalau pemilu ini curang dan undang-undang ini juga semakin memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan antara Prabowo, Ganjar, dan Jokowi dalam rangka untuk melanjutkan keinginan rejim Widodo ini, maka suara-suara yang mengatakan harus revolusi, turun ke jalan, lakukan people power, itu bisa terjadi. Nah, benturan-benturan ini tinggal kita lihat. Kalau memang dalam perspektif situasi yang semakin krusial ini, nah, terus dilakukan oleh rejim Jokowi, terlebih dia lebih sibuk kan menempatkan iparnya di MK, dan kemudian hari demi hari kita lihat ada upaya untuk menyelundupkan perubahan pasal batas calon wakil presiden atau presiden ke usia 35 yang sudah terang itu adalah keinginan Jokowi untuk mengusung Gibran. Maka publik melihat ini uang rakyat dalam jumlah puluhan triliun bahkan ratusan triliun dipakai hanya untuk melanggengkan keinginan politik dinasti. Nah, dinasti ini secara awal lahir dari gorong-gorong atau nama lain dari sekularisme tersebut. Itu memang sudah menunjukkan sinisme yang kuat terhadap Islam. Dan mereka mendapatkan mitra yang disebut Ade Armando itu, kelompok 10%. Jika kelompok 10% bersatu setia kepada dinasti ini, maka kelompok 90% umat Islam itu dengan segala cara mereka akan tindas, mereka akan singkirkan atas nama apa saja, regulasi, undang-undang, kebijakan, segala macam.